Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin mulai melakukan rapat pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2022 di ruang paripurna. Walaupun dari penyampaian dipadahkan cukup baik, sesuai hasil pemeriksaan, namun Wakil Rakyat di Dewan Banjarmasin tetap akan menyoroti memberikan catatan yang perlu disempurnakan oleh Wali Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin mulai melakukan rapat pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2022 di ruang paripurna jelang tengah hari Rabu 5 Juli 2023. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. Waitokoni Prima TV memadahkan, walaupun dari penyampaian pertanggungjawaban sudah dipadahkan cukup baik sesuai hasil pemeriksaan, namun Wakil Rakyat di Dewan Banjarmasin tetap akan menyoroti dan memberikan catatan yang perlu disempurnakan oleh Wali Kota. Di antaranya terkait realisasi target capaian pendapatan daerah di tahun 2022 ditetapkannya hanya sekitar 97%. Sementara target PAD yang dicapai hanya sekitar 80,66%. Pendapatan. Nah, pendapatan ini ada terjadi pendapatan pajak, ada pendapatan asli daerah, ya, retribusi dan pendapatan lain yang lainnya itu hanya bisa mencapai 80%. Memang secara akumulatif bahwa pendapatan ketika presentasi itu hanya bisa mencapai 80%, itu angka masih di angka batas tingkat kewajaran, tidak kurang ya, seperti itu wajar. Tapi kami sebenarnya menginginkan bahwa target-target itu sebenarnya bisa tercapai 100% ya. Nah, ini akan menjadi catatan bagi kami di LPG ini, jadi catatan kami menjadi rekomendasi akan diperbaiki ke depan oleh pemerintah kota agar capaian target ini bisa maksimal. Nah, paling tidak kami sebagai bahan perbandingan, studi perbandingannya yang berdasarkan LHP dan LPG Wali Kota itu akan kami bawa di dalam rapat badan anggaran PPS. Perbandingannya selalu akan kami pertanyakan kenapa misalnya PAD retribusi aja itu pajak retribusi itu hanya bisa mencapai 66%. Nah, mengapa sampai 60%? Paling tidak mestinya 90%, 80%. Anggota fraksi Partai Golkar DPRD Banjarmasin ini pun menyatakan segala permasalahan terkait dengan masih belum sesuai dengan target pendapatan tersebut akan dibahas dalam rapat KUA PPAS tahun 2024. Matnor Ali F. memadahkan dalam LHP Wali Kota tahun 2022 tersebut didapati pula ada sekitar 17 temuan non-pelanggaran hukum yang menjadi catatan. 3 diantaranya diminta untuk melakukan pengembalian dana. Ya, ada 17 temuan ya, dari LHP itu, tapi dari 17 temuan itu 3 yang sifatnya pengembalian dana ya, dari Dinas Pendidikan, PUPR dan Dinas Perwisata ya. Jadi PUPR itu pengembalian akibat kelebihan plome dengan jumlah yang dibayar itu akan tidak berimbang, sehingga dengan demikian hasil pembayaran akhir itu akan ada pengembalian artinya lebih dikembalikan. Demikian juga dengan Dinas Pendidikan. Nah, selebihnya itu adalah itu tentang administrasi saja. Administrasi itu adalah terkait dengan aset ya, artinya legalitas aset. Matnor Ali F. menambahkan proses LHP Wali Kota tahun 2022 harus selesai dalam kurun waktu 60 hari ke depan.